antara baris satu dengan baris 2 sehingga nanti hasil dari operasi ini adalah yang, elemen-elemen yang tadinya berada pada baris pertama, itu akan menjadi baris kedua, kemudian semua elemen yang berada di baris kedua itu akan menjadi baris pertama di hasil operasinya ya. Jadi kalau kita melakukan operasi pertukaran 2 buah baris pada operasi baris elementer, maka nanti, tinggal kita tukar, indeks barisnya antara, baris yang pertama ke baris yang kedua. Kalau misalnya ini baris satu ditukar dengan baris 3 ya tinggal, yang tadinya baris satu ditukar menjadi baris ketiga, yang tadinya baris 3 kita ubah menjadi baris satu seperti itu ya. Untuk, baris yang tidak terkena operasi itu akan tetap seperti semula. Contohnya di operasi ini, kita kan hanya menukar baris satu dengan baris 2. Nanti baris tiganya ini, itu akan tetap seperti semula ya, tidak ada perubahan. Oke, itu, jenis operasi yang pertama adalah operasi baris elementer, yaitu pertukaran baris. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya perkalian suatu baris dengan, skalar atau konstanta yang nilainya tidak nol. Jadi kita, dalam operasi baris elementer bisa mengalihkan suatu baris dengan nilai skalar atau konstanta tertentu, asalkan, nilai, skalar atau konstantanya tersebut tidak nol nilainya ya. Jadi contohnya itu adalah, seperti ini. Misalkan kita punya matriks A seperti ini, nah kemudian seperempat B1 ini artinya kita akan mengalihkan setiap elemen pada baris pertama dengan, nilai konstanta atau skalar, seperempat. Jadi ini baris pertama, setiap elemennya akan kita kalikan dengan seperempat, sehingga nanti hasil dari operasi ini adalah akan jadinya seperti ini. Jadi hanya baris satu yang berubah, karena yang dikalikan dengan konstanta itu hanya baris satu. Jadi baris satu ini yang tadinya 4 jadi satu karena dikalikan seperempat, yang ini jadi min satu, ini jadi 0, ini jadi min satu, seperti ini. Dan yang lain-lainnya di baris lain, baris 2 dan baris 3 itu tetap seperti semula ya. Oke, itu untuk, jenis operasi yang kedua, yaitu pertukaran, baris gitu. Sorry, maaf, perkalian suatu baris dengan skalar atau konstanta yang tidak nol nilainya ya. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol, dengan baris yang lain. Jadi, yang operasi yang jenis ketiga ini agak agak ribet sedikit gitu ya. Jadi pertama kita kalikan dulu suatu baris dengan konstanta yang tidak nol, seperti pada operasi yang sebelumnya tadi, yang kedua. Kemudian baru kita jumlahkan hasil perkalian ini ke baris yang lainnya. Nah, yang nilainya berubah adalah baris yang terkena penjumlahannya gitu ya. Contohnya seperti, eee, operasi yang ini ya, jadi notasinya seperti ini untuk perkalian kemudian dijumlahkan ke baris yang lain. Jadi ada satu baris, katakanlah baris satu itu kalikan dengan konstanta yang tidak nol, misalnya di sini min 2 ya pengalinya. Kemudian setelah dia dikalikan, kita jumlahkan ke baris yang lain. Nah, ini baris yang terkena penjumlahan adalah baris 3. Jadi min 2 dikalikan dengan B1 dulu, kemudian dijumlahkan, hasilnya dijumlahkan ke baris 3. Sehingga nanti yang nilainya berubah adalah elemen-elemen yang berada di baris ke-3. Sedangkan elemen-elemen yang berada di baris 1 ini, itu nilainya tetap tidak berubah. Dia hanya sebagai pengali saja untuk dijumlahkan ke baris 3 gitu. Jadi ini hasilnya nanti adalah, eee, untuk kolom yang pertama, ini kita kalikan dulu dengan min 2, baris satunya, itu kan jadinya 1 dikali min 2 itu min 2. Baru dijumlahkan ke baris 3. Jadi min 2 tambah 2, maka di sini hasilnya akan menjadi, 0 untuk kolom yang pertama ya. Kemudian untuk kolom yang kedua sama, ini kita kalikan dulu dengan min 2. Min 1 dikali min 2 itu kan 2 ya. Setelah itu baru kita jumlahkan ke baris ketiga di kolom yang sama, itu hasilnya menjadi 1 ya. Jadi 2 ditambah min 1, hasilnya sama dengan 1 untuk kolom yang kedua. Kemudian kolom yang ketiga sama kita kalikan min 2 juga. Min 2 karena dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan jadi 0. Ketika dijumlahkan dengan 1 itu akan jadi 1.
untuk kolom ketiga ini. Dan yang terakhir untuk kolom keempat ini kita kalikan min 2 juga. Itu hasilnya akan jadi 2, kemudian dijumlahkan ke sini hasilnya akan jadi 5. Seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh jenis operasi yang ketiga, bagaimana kita mengalihkan suatu konstanta dengan suatu baris, kemudian dijumlahkan ke baris yang lain. Nilai yang akan berubah nantinya di matriks hasilnya itu adalah hanya baris yang terkena penjumlahan. Yang ini nilainya tetap ya, yang dikalikan itu. Ini tidak berubah ya dia baris satunya. Tapi yang berubah hanya baris ketiga saja. Oke, jadi itu adalah 3 jenis operasi yang mungkin kita lakukan dalam operasi baris elementer. Jadi dalam melakukan satu step atau satu langkah operasi baris elementer, kita bisa pilih mau pakai operasi yang pertama, yang pertukaran baris, di mana notasinya seperti ini, atau mau operasi yang jenis kedua, yaitu perkalian dengan skalar atau konstanta tidak nol, notasinya seperti ini, atau mau pilih operasi yang ketiga, di mana kita kalikan dulu suatu baris dengan konstanta tidak nol, baru kita jumlahkan ke baris yang lain gitu. Oke. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Bisa dipahami ya jenis-jenis operasinya ya dalam OBE ya. Jadi ada pertukaran, ada perkalian dengan skalar tidak nol, satu lagi ada perkalian dulu kemudian dijumlahkan ke baris yang lain. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Gini. Nah, misal kalau untuk baris pertama ditambah baris kedua dan ditambah lagi dengan baris ketiga, yang mana yang berubah? Baris ketiga, Bu ya? Kalau untuk operasi yang ketiga ini, kita hanya bisa menjumlahkan satu kali ya. Jadi, polanya adalah seperti ini. Kita kalikan suatu baris dengan konstanta tertentu, dijumlahkan ke baris yang lain. Hanya bisa satu kali aja gitu. Tidak bisa ini kemudian dijumlahkan lagi ke baris yang lain gitu, enggak. Jadi polanya hanya seperti ini aja. Kita kalikan salah satu baris dengan konstanta tertentu untuk dijumlahkan ke satu baris yang lain gitu. Enggak bisa dijumlahkan beberapa kali. Gitu ya. Oke. Jadi yang Berarti kalau berubah, berarti kalau baris pertama dijumlahkan dengan baris yang kedua yang berubah. ya. Jadi kalau misalnya baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua di sini ya, itu sama artinya baris pertama ini dikalikan dengan pengalinya adalah 1 konstantanya, kemudian dijumlahkan ke baris kedua. Yang berubah ya baris keduanya. Itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk OBE yang pertama itu ada ketentuannya, Bu ya? Untuk pertukaran barisnya? Ketentuan seperti apa maksudnya? Mungkin Ini harus bebas aja sih, kita mau tukar baris 1 dengan 3 boleh, 2 dengan 3 boleh, tergantung kebutuhannya nanti. Nanti kan kita akan bahas OBE ini digunakan untuk apa gitu loh. Kapan kita harus menggunakan operasi yang ini, maksudnya lebih tepat pakai yang ini atau yang kedua atau yang ketiga itu kapan digunakan, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Oke, terima kasih, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Oke, nggak ada sementara ya. Oke, jadi itu dia 3 jenis operasi yang bisa kita gunakan dalam OBE. Nanti untuk setiap langkahnya itu kita bisa pilih salah satu dari ketiga itu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut, untuk kapan sih kita pakai OBE, untuk apa gitu. Nah, ada beberapa istilah atau definisi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, itu yang ada yang namanya disebut dengan baris tak nol ya. Jadi ada baris tak nol, ada baris nol. Nah, katakanlah kita punya matriks B seperti ini. Nah, yang disebut dengan baris tak nol adalah baris 1 dan 2. Kenapa baris 1 dan 2? Karena baris 1 dan 2 ini elemen-elemennya itu tidak hanya terdiri dari 0 saja, ada nilai tidak nol di situ ya. Maka dari itu baris 1 dan 2 ini disebut dengan baris tak nol. Beda halnya dengan baris ketiga. Kalau baris ketiga di sini kan sudah kita lihat dengan jelas satu baris itu nilainya 0 semua kan. Nah, itu disebut dengan baris 0. Jadi dalam suatu matriks ada yang disebut dengan
baris tak nol, di mana elemen-elemen dalam setiap barisnya itu kalau baris tak nol berarti ya sudah pasti ada yang tidak nol. Satu aja ada yang tidak nol itu disebut dengan baris tak nol gitu. Nah, kalau baris nol kebalikannya dia itu nol semua pasti nilainya. Tidak ada yang tidak nol. Oke, selanjutnya pada setiap baris tak nol ya, pada setiap baris tak nol, misalnya di sini baris 1 dan 2 ini, itu ada yang namanya unsur pertama tak nol. Apa yang dimaksud dengan unsur pertama tak nol? Unsur pertama tak nol itu adalah nilai 1 dan 3 ini. Jadi, kenapa nilai 1 dan 3 ini? Ini adalah unsur-unsur pertama pada baris yang bersangkutan yang nilainya tidak nol. Jadi pada baris pertama ini kan yang nilainya tidak nol pertama ada di mana? Itu ada di kolom 1 ini ya. Nilainya adalah 1 elemennya ya. Kemudian di baris kedua unsur pertama tak nolnya itu ada di kolom 3. Nilai elemennya adalah 3 gitu. Jadi unsur pertama tak nol untuk baris tak nolnya yang di baris pertama adalah 1, yang di baris kedua adalah 3. Apakah yang baris ketiga punya? Ya tidak punya, karena dia kan baris 0 ya. Jadi tidak ada unsur pertama tak nol untuk baris yang sudah pasti baris 0 gitu kan. Oke gitu ya, itu yang disebut dengan unsur pertama tak nol. Kemudian ada yang disebut dengan satu utama. Satu utama itu adalah unsur pertama tak nol dari suatu baris tak nol yang nilainya 1. Itu ya. Jadi di sini kan untuk matriks B itu ada 2 baris tak nol ya. Ada baris 1, ada baris 2. Nah, baris 1 ini unsur tak nolnya itu ada di kolom pertama. Nilainya berapa? Nilainya 1. Karena dia unsur pertama tak nolnya ini sudah 1 nilainya, maka kita bisa menyatakan bahwa baris pertama ini itu sudah punya yang namanya satu utama. Satu utamanya mana? Ya ini. Unsur pertama tak nol di baris 1 yang nilainya 1. Harus 1 karena di satu utama ya. Nah, kalau baris kedua punya nggak satu utama? Kalau baris kedua, dia itu kan unsur pertama tak nolnya di kolom ketiga ini. Dan nilainya tidak sama dengan 1. Nah, itu artinya baris kedua ini itu belum punya satu utama. Karena unsur pertama tak nolnya itu nilainya masih sama dengan 3. Seandainya di sini nilainya 1, itu artinya baris kedua juga sudah punya satu utama. Karena unsur pertama tak nolnya itu nilainya sudah sama dengan 1. Nah, itu yang disebut dengan satu utama ya. Oke, bisa dipahami ya, itu beberapa definisi. Jadi ada istilah untuk baris-baris dari matriks, ada baris tak nol, ada baris nol. Kemudian ada tiap baris tak nol itu pasti punya unsur pertama tak nol, kemudian unsur pertama tak nolnya itu ada yang sudah satu utama, ada yang belum gitu ya. Kalau dia nilainya 1 berarti satu utama, kalau belum berarti dia belum satu utama gitu. Oke, berikutnya itu nah ini kapan sih kita menggunakan OBE gitu? Biasanya OBE itu dipakai untuk apa sih? Nah, OBE itu biasanya digunakan untuk membentuk matriks supaya memenuhi sifat-sifat yang 4 ini ya. Jadi biasanya kita menggunakan OBE untuk membentuk eselon baris atau untuk membentuk eselon baris tereduksi. Bedanya apa? Kalau eselon baris itu sifat-sifat yang harus dipenuhi adalah sifat 1 sampai dengan 3. Sedangkan kalau dia ada tereduksinya, maka yang harus terpenuhi sifatnya adalah sampai dengan 4. Jadi, kalau misalnya ada suatu matriks yang sudah memenuhi keempat sifat ini ya, itu artinya dia merupakan matriks eselon baris tereduksi. Apakah dia eselon baris? Kalau dia eselon baris tereduksi, apakah dia eselon baris? Bisa kita sebut sebagai eselon baris? Izin menjawab, Bu? Ya, Ya, bisa, Bu. bisa. Kenapa bisa? Ya. Karena jika dia sudah disebut eselon baris tereduksi, otomatis dia sudah memenuhi sifat 1, 2, dan 3 juga. Ya, betul. Jadi kalau dia sudah eselon baris tereduksi, sudah pasti dia eselon baris. Karena eselon baris kan syaratnya lebih sedikit daripada eselon baris tereduksi ya. Oke, jadi kalau sudah eselon baris tereduksi, udah pasti keempat ini terpenuhi. Dimana kalau eselon baris itu cuma 3 yang dibutuhkan gitu ya. Oke, berikutnya bagaimana caranya kita membentuk
eselon baris, matriks eselon baris ataupun eselon baris reduksi dari suatu matriks. Nah, contoh ya, misalkan kita punya matriks A seperti ini, kemudian kita mau tentukan matriks eselon baris reduksi dari matriks ini gitu, dari matriks A ini. Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah melihat baris-baris dari matriksnya. Apakah dia baris-barisnya baris tak 0 atau baris 0 gitu ya. Jadi, oke, sorry, saya belum menjelaskan sifatnya ya tadi ya. Sifatnya ada 4. Yang pertama, itu adalah pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1 atau 1 utama ya namanya. Jadi ini artinya, kalau dalam suatu matriks itu dia ada baris tak 0-nya, maka setiap baris tak 0-nya itu harus punya yang namanya 1 utama atau unsur pertama tak 0 yang nilainya 1 gitu ya. Jadi kalau suatu matriks punya baris tak 0, barisnya itu harus kita buat sedemikian hingga punya 1 utama, sedemikian hingga punya 1 utama gitu ya. Atau unsur pertama tak 0 yang nilainya 1. Nah, itu baru sifat yang pertama. Kemudian ada sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini adalah 1 utama dari baris yang berurutan. Jadi berurutan itu semakin rendah atau semakin ke bawah, itu letak 1 utamanya harus semakin ke kanan. Jadi katakan kalau misalnya kita punya matriks seperti ini kan baris 1 udah punya 1 utama di kolom kedua ya. Nah, baris kedua ini kan belum punya 1 utama. Kalau kita mau memenuhi sifat 1, kita harus menjadikan baris kedua ini punya 1 utama. Jadi unsur pertama tak 0-nya ini harus kita buat nilainya supaya menjadi 1 dengan menggunakan salah satu operasi di OBE tadi. Itu ya. Nah, agar terpenuhi sifat yang kedua, kita harus pastikan bahwa letak 1 utamanya itu lebih di kanan daripada yang 1 utama di baris pertama. Nah, karena 1 utama di baris pertama itu di kolom 1, untuk baris keduanya 1 utamanya sebenarnya di kolom kedua boleh, di kolom ketiga boleh, di kolom keempat boleh gitu ya. Tergantung nanti unsur pertama tak 0-nya ada di mana gitu. Nah, ini kan kebetulan dia ada di kolom ketiga ya. Jadi sebenarnya kalau dia ada di sini ya boleh aja di sini 1 utama untuk baris kedua. Tapi karena dia masih 0, unsur pertama tak 0-nya adanya di sini, ya ini yang kita ubah jadi 1 utama. Dan sudah memenuhi syarat yang kedua juga atau sifat yang kedua juga. Karena letaknya sudah lebih di kanan daripada 1 utama di baris 1. Berikutnya, sifat yang ketiga, kalau ada baris 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Nah, kalau kita lihat di matriks B ini, itu kan ada baris 0 ya. Jadi baris 0 ini kita kalau mau cari memenuhi sifat ketiga, itu harus kita letakkan di bawah dari baris-baris tak 0. Jadi ini kebetulan baris 0-nya itu sudah berada paling bawah ya. Jadi sudah berada di bawah baris tak 0. Tapi andaikan misalnya baris 0 ini justru berada di baris pertama gitu. Yang baris pertama ini ada di sini. Nah, itu kita bisa atau bukan untuk memenuhi sifat yang ketiga kita harus posisikan dia sedemikian hingga yang baris 0 ini yang di baris pertama itu harus ada di baris ketiga atau baris paling bawah karena 2 baris lainnya itu adalah baris tak 0 kan. Nah, jadi dia harus berada di bawah dari baris tak 0-nya kalau ada baris 0. Sehingga nanti kita bisa pilih operasi baris elementer apa yang bisa kita gunakan untuk memposisikan supaya baris 0 yang tadinya misalnya ada di baris pertama itu jadi ke baris ketiga gitu karena baris tak 0-nya tuh malah ada di baris ketiga gitu ya. Mungkin kita bisa pakai pertukaran baris bisa gitu. Jadi sesuaikan operasi yang diperlukan sesuai dengan tujuannya. Kita mau buat apa? Mau cari 1 utama kah? Mau nuker baris 0 kah? Atau untuk memenuhi sifat yang keempat mungkin. Jadi yang keempat ini adalah kalau ada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya yang berada 1 kolom ya dengan 1 utama itu nilainya harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang harus diingat, sifat keempat ini hanya kita perlukan kalau mau membentuk eselon baris reduksi. Kalau misalnya eselon baris aja sampai dengan sifat yang ketiga tadi itu sudah cukup. Jadi
Yang penting baris tak nolnya sudah punya satu utama dan satu utamanya itu semakin ke bawah semakin ke kanan. Dan kalau ada baris nol itu sudah di bawah baris tak nol letaknya, itu sudah terbentuk eselon baris. Tapi kalau mau membentuk eselon baris reduksi ada satu yang lagi yang harus diperhatikan. Jadi setiap elemen yang berada satu kolom dengan satu utama itu nilainya harus 0. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini kan baris 1 sudah punya satu utama yang letaknya di kolom 1. Maka kita harus pastikan kalau eselon baris reduksi yang mau kita bentuk ya, elemen-elemen lain yang berada di kolom 1 ini nilainya harus 0 semua. Nah, kebetulan di sini udah 0 semua ya. Nah, tapi katakanlah ini, katakan di baris 2 misalnya satu utamanya ada di sini gitu, ini nilainya 1 gitu. Maka kita harus pastikan elemen-elemen lain yang berada di kolom 3 ini pun nilainya harus 0 semua, supaya sifat yang keempat itu terpenuhi. Nah, di sini kan yang di kolom 3 baris 3 ini sudah 0, tidak perlu diubah. Nah, tapi yang di baris pertama itu kan nilainya masih 1, maka ini perlu kita ubah menjadi 0 dengan menggunakan salah satu operasi baris elementer yang mungkin gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mau memenuhi sifat yang keempat itu, yaitu untuk mengenolkan elemen-elemen yang berada satu kolom dengan satu utama, itu kita menggunakan operasi jenis yang ketiga itu ya. Jadi kita kalikan suatu baris dengan suatu konstanta, kemudian dijumlahkan dengan baris yang lain. Nah, mana yang dikalikan, mana yang dijumlahkan? Kalau dalam kasus mengenolkan nilai-nilai yang berada satu kolom dengan satu utama, itu biasanya yang kita kalikan adalah baris yang satu utamanya tuh terletak di mana gitu. Jadi misalkan tadi kan ini satu utama dari baris 2 letaknya di sini. Kemudian ini mau kita nolkan karena berada satu kolom dengan satu utama di baris 2 kan. Maka yang akan kita kalikan dengan konstanta adalah baris kedua ini. Kenapa? Karena satu utamanya berada di baris kedua ya. Kita mau mengenolkan elemen-elemen yang berada satu kolom dengan satu utamanya baris kedua gitu kan. Jadi baris keduanya yang kita kalikan dengan konstanta, sedemikian hingga kalau ini kita jumlahkan ke sini, maka ini bisa 0 jadinya gitu. Jadi anggaplah di sini satu utama, maka nilainya 1. Nah, berapa dikalikan 1, ketika dijumlahkan dengan 1 ini, karena di sini kebetulan nilainya yang mau dinolkan 1 ya, itu bisa jadi 0, karena kita kan mau nolkan ini ya. Jadi ini kan satu utama misalnya ya, bukan 3 ya, 1 gitu. 1 kita kalikan berapa, supaya kalau dijumlahkan dengan 1 ini, itu nilainya sama dengan 0. Nah, jadi supaya ini jadi 0 kan kita harus jumlahkan dengan min 1. Nah, kemudian nilai 1 ini berarti kita kalikan dengan berapa supaya menghasilkan min 1? Berarti dikalikan dengan min 1. Jadi baris pertamanya kita kalikan, baris keduanya kita kalikan min 1, baru dijumlahkan ke baris 1. Sehingga nanti yang ini nilainya akan tetap, yang berubah adalah yang baris terkena penjumlahan, yaitu baris pertama. Jadi ini kita kalikan min 1 adalah min 1, dijumlahkan ke baris pertama ini akan jadi 0. Kemudian ini, kalau ini kan karena dia nilainya 0, ketika dikalikan berapapun kan akan dapat tetap 0 ya. Dan dijumlahkan ke sini maka nilai yang ini akan tetap aja karena dijumlahkan dengan 0 ya tetap nggak berubah nilainya. Tapi yang berubah yang ini karena di sini nilainya bukan 0 kan. Ini kalau dikalikan min 1 kan hasilnya min 1. Kalau ditambah dengan ini 3 berarti nanti di sini jadinya hasilnya adalah 2. Jadi seandainya ini adalah satu utama di baris kedua yang nilainya 1, kalau kita mau nolkan ini, itu kan ini operasinya adalah min 1 kali baris 2 ditambahkan dengan baris 1. Tapi karena dia operasi baris, maka semua elemen yang berada di baris 1 akan kita kalikan min 1, kemudian dijumlahkan masing-masing ke elemen-elemen yang berada di baris 1 gitu ya. Jadi ini jadi 0, ini jadi apa tadi? 2 ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi itu contoh bagaimana kita mencocokkan kira-kira operasi apa sih yang bisa kita gunakan sesuaikan dengan kebutuhannya. Anda mau membentuk apa? Mencari satu utama kah? Atau mau mengenolkan elemen kah? Atau mau
misalnya tukar posisi antara baris 0 dengan tidak 0 misalnya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Terus, berapa operasi baris elementer yang diperlukan dalam membentuk eselon baris atau eselon baris reduksi. Nah, itu juga sangat tergantung pada elemen-elemen dari matriksnya gitu ya. Yang penting keempat sifat ini terpenuhi kalau eselon baris reduksi, atau ketiga sifat ini terpenuhi kalau mau membentuk eselon baris. Selama itu sudah terpenuhi ya Anda bisa hentikan prosesnya atau langkahnya gitu ya. Oke, contoh ya. Kalau kita punya matriks A seperti ini, kemudian kita membuat matriks eselon baris reduksi dari matriks A. Maka yang harus kita cek pertama adalah baris-baris di matriks A ini ada yang tak nol ataukah ada yang nol semua gitu. Apakah dia baris nol? Apakah ada baris tak nolnya gitu. Nah, kalau kita lihat matriks A ini kan semua barisnya ada baris tak nol ya. Semua barisnya adalah baris-baris tak nol. Karena nggak ada satu baris pun yang nilainya nol semua gitu kan. Jadi dia ini adalah baris-baris tak nol semuanya. Nah, karena dia semuanya adalah baris tak nol, berarti kita harus mencari satu utama dari setiap baris pada matriks A ini. Itu untuk memenuhi sifat yang pertama. Dan harus diingat untuk sifat yang kedua, satu utama semakin ke bawah barisnya itu letaknya harus semakin ke kanan. Oke, kita cek dulu dari baris yang pertama. Baris pertama itu adalah baris tak nol. Apakah dia sudah punya satu utama? Kita lihat unsur tak nolnya dia berapa nilainya. Nah, unsur pertama tak nolnya dia tuh kan ada di kolom 1 ini kan. Dan kebetulan nilainya itu sudah 1, jadi dia sudah punya satu utama. Maka kita tidak perlu ubah lagi untuk baris yang pertama ini. Gimana dengan baris yang kedua? Baris yang kedua apakah sudah punya satu utama? Kita lihat di sini unsur pertama tak nolnya adalah 2 ya. Jadi dia belum satu utama. Maka dari itu nanti kita harus ubah unsur pertama tak nol ini di baris kedua itu menjadi satu utama. Kita jadikan ini jadi 1. Apakah bisa satu utamanya di kolom kedua? Bisa. Itu sudah memenuhi sifat yang kedua. Karena baris yang pertama itu satu utamanya di kolom 1. Kalau baris yang kedua satu utamanya di kolom kedua, itu kan berarti sudah lebih di kanan daripada kolom 1. Jadi bisa kalau seandainya baris 2 ini kita buat satu utamanya ada di kolom kedua. Jadi tinggal kita ubah ini jadi 1. Nah, demikian juga dengan baris ketiga. Kalau baris ketiga itu kan dia baris tak nol juga. Jadi sudah pasti kita akan mencari satu utama untuk baris ketiga juga nantinya ya. Nah, kalau kita mau cari satu utama di baris ketiga, sudah pasti dia letaknya harus lebih di kanan lagi daripada yang baris kedua. Nah, di sini kita lihat baris ketiga, unsur pertama tak nolnya itu kan masih di kolom 1 ya. Nah, sudah pasti ini tidak akan memenuhi syarat yang kedua kalau ini kita jadikan satu utama. Oleh karena itu, di sini dia memilih langkah untuk mengenalkan ini dulu. Karena sudah pasti nilai 2 ini harus dienolkan supaya satu utama baris ketiga nantinya itu lebih di kanan daripada baris yang di atasnya gitu. Apakah harus itu langkah yang dipilih duluan gitu? Enggak juga. Jadi kalau misalnya Anda mau jadikan ini satu dulu gitu, boleh aja gitu. Jadi misalnya Anda mau, karena ini kebetulan satu utama di baris kedua itu bisa dibentuk dari kolom kedua ini kan, karena unsur pertama tak nolnya sudah ada di kolom kedua, jadi bisa di sini gitu. Bisa aja kalau Anda pilih ini mau Anda jadikan satu utama dulu gitu. Jadi misalnya baris 2 Anda kalikan dengan setengah misalnya gitu untuk membentuk satu utama di baris kedua, itu juga bisa. Jadi tidak harus operasi ini dipilih untuk dilakukan lebih dulu gitu ya, tidak harus. Itu apa ya, terserah Anda aja mau melakukan mana yang duluan. Yang penting pada akhirnya nanti terbentuk eselon baris tereduksi yang memenuhi keempat sifat tadi. Tapi semakin sedikit stepnya itu akan semakin bagus gitu. Jadi oke, di sini dipilih langkahnya adalah untuk mengenolkan ini dulu ya. Jadi mengenolkan ini gimana caranya? Dia menggunakan operasi yang jenis ketiga.
Jadi untuk mengenolkan ini, karena dia itu berada satu kolom dengan satu utama di baris pertama, maka dia pilih menggunakan operasi yang ketiga jenisnya ya. Jadi dia kalikan karena dia berada satu kolom dengan satu utama di baris pertama, maka untuk mengenolkannya dia kalikan baris pertama dulu dengan min 2, kemudian baru dijumlahkan dengan baris ketiga supaya 2 ini nanti hasilnya 0. Makanya dikalikan min 2 ya. Karena kalau 1 dikali min 2 tambah 2 kan hasilnya 0. Gitu ya. Jadi operasinya untuk mengenolkan ini itu adalah min 2 B1 ditambah B3. Nanti yang berubah elemennya adalah elemen-elemen pada baris ketiga. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. Jadi ini dikali min 2 ditambah 2 itu 0. Ini dikali min 2 itu 2 tambah min 1 hasilnya 1. Kemudian ini dikali min 2 itu 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian ini dikali min 2 itu hasilnya 2 ditambah 3 hasilnya jadi 5. Oke. Itu baru untuk mengenolkan yang ini ya. Dimana tujuannya nanti supaya satu utama baris ketiga ini lebih di kanan daripada yang baris 1. Nah, kemudian kita lanjut ke mencari satu utama di baris kedua ya. Nah, dia mencari satu utama di baris keduanya adalah dengan cara, maaf ya agak sedikit berisik, ada tambahan. Untuk menjadikan ini satu utama, Anda bisa pakai operasi yang saya bilang tadi ya. Jadi baris 2 Anda kalikan setengah misalnya, itu bisa. Karena kan nanti ini jadi 1, ini jadi setengah, ini jadi 7/2. Tapi di sini karena kebetulan yang di baris ketiga ini itu nilainya adalah 1 dan yang di depannya juga sama-sama 0 ya, jadi tidak mengubah susunan yang tadi sudah dibuat kan. Anda bisa juga pakai operasi pertukaran karena kebetulan di sini nilainya 1. Kalau di sini nilainya tidak 1 ya satu-satunya operasi yang bisa digunakan adalah mengalihkan baris 2 ini dengan konsonant tertentu gitu kan, supaya jadi 1. Tapi karena kebetulan di sini nilainya 1, ada opsi lain, bisa Anda gunakan pertukaran misalnya. Jadi ini dipilih operasinya adalah ditukar antara baris 2 dengan baris 3, karena kebetulan ini 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kan berarti baris 2 itu sudah punya satu utama. Dan letaknya sudah lebih di kanan daripada satu utama baris 1 gitu. Jadi sifat 1 dan 2 sementara udah terpenuhi ya untuk baris 1 dan 2. Setelah itu apa? Setelah itu lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga kan belum punya satu utama ya. Nah, tapi baris ketiga ini satu utamanya letaknya harus di mana? Apakah bisa di kolom kedua? Bisa nggak? Oke, baris ketiga satu utamanya harus berada lebih di kanan daripada satu utama baris kedua. Karena baris kedua itu satu utamanya di kolom kedua, berarti baris ketiga itu satu utamanya paling rendah ada di kolom ketiga atau mungkin kolom keempat gitu. Nah, oleh karena itu langkah selanjutnya adalah kita harus mengenolkan ini supaya nanti unsur pertama tak nol di baris ketiga itu bisa di sini gitu ya. Jadi untuk mengenolkan ini Anda pakai operasi apa? Kalau saya menggunakan operasi ketiga. Gimana? Kalau saya bisa menggunakan operasi ketiga dulu, biar nanti duanya jadi 0. Ya, gimana berarti operasi ketiganya? Supaya Nah, dua jadi dengan operasi ketiga tersebut kita mengalihkan baris kedua dengan minus 2. Yang nantinya ditambahkan dengan baris ketiga. Sehingga ya, duanya ini bisa dinolkan. ya oke. Betul ya. Jadi untuk mengenolkan ini kita bisa pakai patokannya karena dia satu kolom sama satu utama di baris kedua. Jadi kita bisa baris keduanya yang dikalikan dengan satu konstanta baru dijumlahkan dengan baris ketiga supaya 2 ini jadi 0. Sehingga operasi yang bisa digunakan adalah ini ya, min 2 dikalikan dengan baris kedua, kemudian dijumlahkan ke baris ketiga. Sehingga nanti ini dikalikan dengan min 2 itu 0 ditambah 0, 0. Ini kali min 2 itu min 2 tambah 2, 0. Ini kali min 2 itu adalah min 2 tambah 1 jadi min 1. Kemudian ini kali min 2 itu min 10 ditambah 7 adalah
min 3. Jadi 0, 0, min 1, min 3. Itu ya. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, karena satu utama, belum satu utama. Karena unsur pertama tak 0 di baris ketiga, sudah lebih di kanan daripada baris kedua, maka kita bisa ubah ini langsung jadi satu utama. Gimana caranya mengubah? Ya, bisa kita langsung kalikan aja baris ketiga ini dengan min 1. Jadi nanti ini jadi 1, ini jadi 3 gitu ya, seperti ini. Apakah bisa baris, karena ini kebetulan nilainya 1 gitu misalnya, Anda mau tukar B2 dengan B3, apakah bisa untuk mencari satu utama di baris ketiga? Bisa nggak kira-kira? Bisa kalau pakai opsi operasi yang itu, Anda tukar baris 2 dengan baris 3. Karena ini kan kebetulan nilainya 1 di sini. Bisa nggak? Gimana? Bagaimana, Bu? Jadi kan tadi ada untuk menjadikan satu utama di baris ketiga ini bisa dengan mengalihkan baris ketiga dengan min 1 gitu ya. Hasilnya jadi seperti Ya. ini. Nah, kemudian kebetulan nih kan di atas unsur tak 0 pertamanya ini itu kan juga 1 ya. Nah, sebenarnya kan kalau mau jadikan ini 1, kalau ini misalnya ditukar bisa aja kan, yang penting ini jadinya 1 gitu. Tapi apakah bisa kalau kita mau pakai opsi atau pilihan operasi yang itu, kita tukar baris 2 dengan 3, kira-kira apakah akan menjadikan semakin dekat dengan matriks eselon baris reduksi atau gimana? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Oke, jadi kalau ini kita tukar, memang yang ini jadi 1 ya, tapi nanti ini ikut ke bawah juga kan. Jadi di sini malah jadi nilainya 1. Jadi malah unsur pertama tak nolnya malah ada di kolom kedua ya, tidak jadi di kolom ketiga ya. Dan kita inginnya, oke, jadi itu akan merusak susunan yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya katakanlah. Maka operasi yang mungkin adalah yaitu tadi kita kalikan baris ketiga ini dengan min 1 supaya ini jadi 1, ini jadi 3 ya, dan yang lain itu tidak berubah gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau sampai sini kira-kira sifat 1, 2 sudah terpenuhi tidak? Sifat 1 dan 2 apakah sudah terpenuhi? Apakah kalau sampai dengan langkah ini, apakah sifat 1 dan 2-nya sudah terpenuhi atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kenapa sudah? Sudah, Bu. Izin menjawab, sudah karena pada baris tak 0 unsur pertama 0 pertama yang 1 itu udah ada, Bu. Jadi satu utamanya udah ada. Terus syarat keduanya pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan, dan itu juga sudah terpenuhi, Bu. Di baris 1, satu utamanya di kolom 1, di baris 2, satu utamanya di kolom 2, baris 3, satu utamanya di kolom 3. Jadi sudah terpenuhi, Bu. Oke. Kalau syarat yang ketiga atau sifat yang ketiga gimana? Belum, Bu. Belum. Belum. Jadi apakah kita perlu melakukan perubahan lagi supaya sifat ketiganya terpenuhi? Perlu, Bu. Baris yang ketiga itu dijadiin 0. Baris ketiga dijadikan 0. Ya, Hanya di baris menu ketiga saja. ketiga. Gimana dengan baris kedua? Nggak perlu? Menurut saya tidak perlu, Bu. Oh. Jadi baris ketiga saja. Kenapa baris ketiga aja yang harus diubah?
Karena untuk memenuhi syarat yang ketiga, baris yang paling bawah itu harus baris 0. Sisanya tidak. Gitu ya. Ya. Oke, coba kita lihat. Sepertinya bisa diubah, Bu. Sifat ketiga adalah jika ada baris 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Nah, di matriks ini apakah ada baris 0? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, jadi apakah perlu kita ubah baris ketiga menjadi 0 semua? Tidak perlu. Tidak perlu ya, karena ini pernyataannya adalah jika ada baris 0, maka kita harus posisikan dia berada di bawah dari baris-baris tak 0. Tapi karena matriks A ini itu adalah barisnya tak 0 semua kan, berarti kita bisa abaikan sifat yang ketiga ini karena memang tidak ada baris nolnya di matriks itu ya. Lain halnya kalau misalnya nanti karena operasi OBE, misalnya Anda melakukan langkah-langkah dalam operasi OBE tiba-tiba terbentuk baris 0 ya, yang tadinya barisnya tak 0 semua gitu kan. Tapi karena ada operasi OBE, itu akan mempengaruhi sehingga ada satu baris yang menjadi baris 0 gitu. Nah, itu baru perlu Anda kondisikan lagi supaya baris 0 itu berada letaknya di bawah dari baris-baris tak 0. Tapi karena setelah kita lihat hasilnya ini kan sampai sini, itu kan barisnya masih baris tak 0 semua ya. Jadi sifat yang ketiga ini itu bisa kita abaikan karena kan tidak ada baris 0. Kalau ada, baru kita posisikan dia di bawah baris-baris tak 0 gitu ya. Jadi untuk syarat 1 atau sifat 1 itu sudah terpenuhi, sifat 2 juga sudah. Sifat 3 karena tidak ada baris 0 itu bisa kita abaikan. Nah, apakah matriks ini sudah membentuk eselon baris kalau begitu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya, karena sifat 1 sudah terpenuhi, sifat 2 sudah terpenuhi, sifat 3 itu bisa diabaikan karena tidak ada baris 0. Apakah dia sudah eselon baris reduksi? Belum, Bu. Kenapa belum? Karena sifat keempat belum terpenuhi. Sifat keempat belum terpenuhi. Sifat keempat berarti apa yang harus dilakukan? Pada kolom yang unsur utama itu, kolomnya itu harus 0, Bu. Kolom yang lainnya. Sebentar loh. Sebentar. Anda siapa tadi yang menjawab? Rafli, Bu. Rafli. Ya. Rafli kelas E ya? Ya, Bu. Nem berapa ya? 118. 8. Ya, Bu. Saya baru validasi Kamis kemarin. KRS. Oh gitu ya. Oh pantas di sini namanya belum ada ya di Iya, Bu. Esther ini. Oke. Bentar ya. Bentar ya. Berarti kelas E ini banyak sekali ya ininya ya. Jumlahnya ya dibandingkan dengan kelas yang lain ya. Ada 27 orang berarti. Oke, sebentar. Oke, tadi gimana? Jadi untuk membentuk eselon baris reduksi, mana yang harus dinolkan, Rafli? Kolom yang ada di ada satu utamanya, Bu. Ya, mana dia itu? Jadi kalau misalnya untuk baris 1 itu kolom kedua dan kolom ketiganya. Kalau untuk baris kedua, Kolom kedua dan kolom ketiga. ya baris pertama harus 0 untuk kolom 1 sama ketiganya. Kolom 1? Kolom kedua sama kolom ketiganya. Oke, kolom ketiganya kan kebetulan sudah 0 ya. Ya. Berarti yang perlu dinolkan adalah yang ini aja. Terus apa lagi? Baris kedua itu kolom ketiganya harus 0, Bu. Ini ya. Ya, Oke, karena jadi untuk memenuhi sifat yang keempat, untuk membentuk eselon baris reduksi, maka elemen-elemen yang berada satu kolom dengan satu utama, itu nilainya harus dinolkan. Jadi di sini untuk baris pertama itu kan satu utamanya di kolom 1.
Berarti nilai-nilai yang lain yang berada di kolom 1 selain 1 utama ini tuh nilainya harus 0. Nah, kebetulan di sini sudah 0 semua, jadi tidak perlu dilakukan operasi tambahan. Nah, untuk baris kedua itu 1 utamanya ada di kolom kedua. Jadi nilai-nilai elemen lain yang berada di kolom kedua selain 1 utama ini nilainya harus 0. Sehingga ini harus dinolkan. Kalau ini kan karena dia sudah 0 berarti tidak perlu diubah lagi. Nah, kemudian 1 utama di kolom ketiga, di baris ketiga itu ada di kolom 3. Sehingga elemen-elemen lain yang berada di kolom ketiga selain 1 utama ini nilainya harus di-nolkan. Jadi ini harus di-nolkan. Kalau yang ini kebetulan sudah 0 ya. Jadi yang perlu kita nolkan adalah ini dan ini. Caranya untuk menolkan itu paling mudahnya kita pakai operasi yang ketiga ini. Jadi patokannya adalah 1 utamanya ada di baris mana, itu kita kalikan dengan konstanta, kemudian dijumlahkan ke baris yang mau kita nolkan. Jadi kalau mau menolkan ini dia kan 1 kolom dengan 1 utama di baris ketiga. Jadi baris ketiganya kita kalikan dengan -1, jadi min B3, ditambah dengan yang mana yang mau dinolkan itu ada di baris kedua, ditambah dengan B2. Jadi ini nanti jadi 0, kemudian yang ini jadi 2 ya. Jadi kan ini kali -1 tambah 1 itu 0, ini kali -1 itu -3 tambah 5, itu di sini 2. Yang lainnya nggak berubah ya, karena ini kan 0 semua nilainya. Nah, kemudian sisa yang ini yang mau dinolkan, patokannya tetap dia 1 utama, di 1 utamanya ada di baris kedua kan, 1 kolom dengan 1 utama di baris kedua. Sehingga baris kedua yang akan kita kalikan dengan 1. Kemudian dijumlahkan ke baris pertama supaya ini bisa jadi 0. Jadi operasinya adalah B2 ditambah B1. Jadi 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah -1 itu 0, 0 tambah 0 itu 0, dan 2 tambah -1 itu 1. Sehingga nanti eselon baris reduksinya itu akan jadi seperti ini. Jadi ini udah terpenuhi ya untuk yang ini. Sifat 1 udah, sifat 2 sudah, sifat 3 bisa diabaikan karena tidak ada baris 0. Kemudian sifat 4-nya juga sudah terpenuhi. Jadi Anda bisa hentikan langkahnya atau OBE-nya sampai di sini karena sudah terbentuk eselon baris reduksi gitu ya. Bisa dipahami ya sampai di sini gimana caranya membentuk eselon baris reduksi? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, jadi kalau mau sampai eselon baris aja itu bisa stop sampai di sini. Kalau eselon baris reduksi perlu langkah tambahan lagi untuk menganalogkan elemen-elemen yang 1 kolom dengan 1 utama gitu. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ini hasil eselon baris reduksinya. Jadi tidak semua kolom punya 1 utama. Kenapa demikian? Karena kan ini matriks A yang tadi itu jumlah barisnya itu lebih sedikit daripada kolomnya. Jadi sudah pasti nanti ada 1 kolom, ya minimal 1 kolom yang tidak ada 1 utamanya gitu ya. Itu karena jumlah baris lebih sedikit daripada jumlah kolomnya. Nah, gimana kalau nanti jumlah kolomnya itu lebih sedikit daripada jumlah barisnya? Kira-kira gimana jadinya? Katakanlah ini, matriks A ini, untuk kolom dan ketiga dan keempat ini kita hapus gitu. Ya, jadi sisa kolom 1 dengan kolom 2. Jadinya kan jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Nah, matriks eselon baris reduksinya ataupun eselon barisnya itu jadinya gimana? Izin Eselon jawab, Bu. barisnya dulu. Ya, Jadi yang matriks eselon reduksinya tuh pada baris ketiga tuh elemennya 0 semua, Bu. kenapa 0 semua? Apakah harus 0 semua? Kalau jumlah baris lebih besar daripada jumlah kolom? Sepertinya harus 0 semua. Nah, kenapa begitu? Kenapa? Soalnya kalau dilihat tuh pada syarat 1 sama 2 itu kan 1 utamanya itu pasti lebih ke kanan. Sedangkan ada juga syarat yang harus diperhatikan, yaitu syarat ketiga harus ada 0 semua, Bu. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Maaf kalau saya salah, Bu. Apakah harus ada 0 semua? Tadi kan kalau untuk sifat yang ketiga itu kalau ada ya, kalau ada baris 0 baru letaknya paling bawah gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak usah
diada-adain gitu. Nah, tapi kalau ini, karena jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolom, untuk setiap baris, nah itu kan dia barisnya tak nol semua ya. Jadi katakanlah baris matriksnya itu adalah terdiri dari kolom 1 dan kolom 2 ini aja. Kita cek ternyata setiap barisnya itu adalah baris tak nol. Jadi kalau barisnya itu adalah baris tak nol, sudah pasti baris tersebut harus punya satu utama. Itu ya, harus punya satu utama. Berarti harusnya baris 1 punya, baris 2 punya, baris 3 punya juga satu utamanya masing-masing. Kalau mau memenuhi sifat yang pertama gitu kan. Nah, kemudian kalau mau memenuhi sifat yang kedua nih, maka semakin ke bawah satu utamanya itu semakin ke kanan. Nah, kalau kita lihat nih baris pertama ini kan sudah punya satu utama ya. Karena kan elemennya 1 min 1 gitu satu barisnya. Jadi satu utamanya udah ada di sini. Kemudian baris keduanya berarti tinggal 02. 02. Satu utamanya bisa kita letakkan di kolom kedua ini ya. Karena kan baris 1 tuh satu utamanya di kolom 1, baris 2-nya bisa kita letakkan di kolom kedua. Sudah lebih di kanan ya daripada yang kolom baris 1 gitu kan. Jadi tinggal kita kalikan ini dengan setengah misalnya. Ini jadi 1, di sini tetap 0. Jadi sudah terbentuk satu utama di baris 1 dan baris 2. Nah, baris 3-nya gimana? Harusnya kan dia punya satu utama juga kan karena dia baris tak 0 ya. Dan letaknya harusnya lebih di kanan daripada baris yang di atasnya. Tapi apakah bisa kita geser ke kanan lagi? Kan kolomnya udah habis ya. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa ini harus kita nolkan. Karena kalau dia masih tetap baris tak nol, dia harusnya punya satu utama nih. Tapi nggak bisa dia punya satu utama. Karena satu utamanya dia tuh harusnya letaknya lebih di kanan lagi daripada baris di atasnya kan. Sedangkan kolomnya udah habis gitu. Maka dari itu, kita perlu nolkan ini. Bukan karena harus ada baris nol ya, tapi karena untuk memenuhi sifat yang 1 dan 2 tadi gitu. Jadi kalau ada baris tak nol tuh harus punya satu utama, dan letaknya harus lebih di kanan daripada baris di atasnya. Sedangkan kalau jumlah kolomnya lebih sedikit daripada jumlah barisnya, itu nggak mungkin terpenuhi gitu ya. Jadi pasti ada satu baris yang nggak mungkin kita mau letakkan satu utamanya di mana, karena nggak bisa lebih di kanan lagi gitu dari baris-baris yang di atasnya. Itu ya, ngerti maksudnya ya, bedanya ngerti ya. Bukan semata-mata karena eselon baris reduksi atau eselon baris itu harus punya baris nol, bukan gitu, tapi karena untuk memenuhi sifat 1 dan 2-nya gitu ya, supaya terpenuhi syarat 1, 2 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya jumlah baris itu lebih banyak daripada jumlah kolom, ini yang di bawah ini biasanya kita nolkan supaya terpenuhi sifat 1 dan 2-nya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada, saya anggap Anda sudah paham ya. Nanti silakan latihan lagi untuk membentuk eselon baris ataupun eselon baris reduksi dengan OBE ya. Nah, OBE ini bisa kita gunakan salah satunya adalah untuk mencari inverse dari suatu matriks. Jadi, misalkan kita punya matriks bujur sangkar A, itu B dinamakan sebagai inverse dari A kalau memenuhi persamaan ini ya. Jadi A dikalikan dengan B, di mana B itu adalah inverse dari A, itu akan menghasilkan identitas. Demikian juga kalau B ini kita kalikan dengan A, itu akan menghasilkan matriks identitas juga. Sebaliknya A ini juga bisa kita namakan sebagai inverse-nya dari B gitu ya. Jadi dia saling inverse gitu. A inverse-nya B, B inverse-nya A gitu. Nah, bagaimana mencari inverse dari suatu matriks bujur sangkar menggunakan OBE? Nah, itu bisa kita gunakan dengan cara ini. Apa artinya ini? Ini caranya adalah, pertama kita letakkan dulu, atau kita posisikan matriks yang mau kita cari inverse-nya, katakanlah matriks A ini ya, itu berdampingan dengan matriks identitasnya. Jadi karena dia matriks bujur sangkar, pasti dia punya identitas gitu kan. Jadi kita letakkan matriks bujur sangkarnya, katakanlah matriks A gitu, dengan identitasnya dia. Nah, kemudian kita lakukan OBE sedemikian hingga matriks A
yang mau kita cari inverse-nya yang ada di sebelah kiri itu bisa berubah menjadi matriks identitas. Ya. Nah, kalau ini sudah bisa menjadi identitas yang di bagian kiri, yang di bagian matriks A ini, maka yang bagian kanan yang tadinya adalah identitas itu akan menjadi inverse-nya gitu ya. Jadi hasilnya nanti setelah Anda lakukan OBE terhadap kedua matriks yang berdampingan ini, di mana yang A-nya sudah berubah menjadi identitas, kemudian yang hasil dari OBE pada matriks identitas yang di sebelah kanan ini akan menjadi inverse dari matriks A-nya gitu. Itu ya, jadi itu bagaimana caranya kita mencari inverse suatu matriks menggunakan OBE. Nah, yang perlu Anda perhatikan, syarat untuk inverse matriks terdefinisi itu adalah matriksnya harus bujur sangkar. Kalau dia bukan matriks bujur sangkar atau matriks persegi, maka inverse-nya itu tidak terdefinisi ya untuk matriks-matriks yang bukan matriks persegi. Dan juga ada kemungkinan suatu matriks persegi untuk tidak memiliki inverse ya. Jadi itu bisa dilihat kalau kita misalnya sudah melakukan OBE ya, ini kita tidak akan bisa menemukan matriks A menjadi identitas. Mungkin dia menjadi eselon baris reduksi, tapi dia tidak berupa identitas gitu ya. Nah itu artinya kita bisa nyatakan matriks A itu tidak punya inverse. Jadi kalau kita bisa ubah dengan OBE matriks A ini menjadi identitas, maka kita bisa nyatakan A ini punya inverse. Inverse-nya yang mana? Yang di sebelah kanan ini. Yang tadinya identitas itu setelah dilakukan OBE akan membentuk suatu matriks. Matriks itulah yang dinamakan sebagai inverse dari A. Tapi kalau sudah melakukan OBE, dia tidak bisa menjadi matriks identitas yang bagian A yang kiri ini, maka kita bisa nyatakan bahwa matriks A ini tidak punya inverse gitu ya. Oke, contohnya kalau kita punya matriks A seperti ini kan matriks persegi ya. Jadi inverse-nya terdefinisi gitu kan. Nah, kemudian kita mau cari inverse dari A menggunakan OBE. Maka kita letakkan dulu berdampingan nih matriks A dengan identitasnya. Lalu kita akan ubah bagian kiri ini itu untuk menjadi matriks identitas. Itu sama artinya kita mencari matriks eselon baris tereduksi dari matriks A ya. Kenapa matriks eselon baris tereduksi? Karena kan yang nilainya 1 itu hanya satu utamanya aja. Satu utama di setiap baris yang letaknya semakin ke bawah semakin ke kanan. Elemen lain itu 0 semua. Nah, itu dia matriks identitas kan. Yang sama artinya kita mencari eselon baris tereduksi gitu dari matriks A. Oke, di sini langkah-langkahnya adalah untuk mencari eselon baris reduksi dari matriks A atau matriks identitas ya. Jadi matriks eselon baris reduksi dari matriks A itu belum tentu membentuk identitas. Tapi kalau dia sudah membentuk identitas, sudah pasti eselon baris reduksi gitu ya. Jadi ini kita akan buat, karena ini barisnya tak nol semua ya, kita akan buat setiap baris punya satu utamanya masing-masing. Kita cek dari baris yang pertama ini, itu kan unsur pertama tak nolnya belum satu ya, jadi dia belum punya satu utama. Maka kita akan buat gimana caranya supaya baris pertama ini punya satu utama. Nah, di sini Anda bisa gunakan operasi perkalian baris misalnya. Jadi Anda kalikan baris pertama ini, tidak hanya yang bagian kiri aja ya, sampai yang di sini juga, itu Anda kalikan dengan sepertiga misalnya, supaya ini jadi satu gitu kan. Bisa. Atau bisa juga karena kebetulan yang di bawah ini, itu nilainya 1 kan. Nah, supaya di sini satu utamanya di baris pertama itu ada di kolom pertama, Anda bisa tukar baris pertama dengan baris kedua, karena kebetulan di sini nilainya 1 nih, maka bisa kita tukar. Tapi kalau tidak, ya opsi lainnya ya Anda kalikan. Misalnya baris 1 dengan sepertiga gitu. Nah, ini dia pilih operasi yang pertukaran ya, karena kebetulan ini nilainya udah 1 untuk baris keduanya. Jadi ditukar baris 1 dengan baris 2, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini ya. Hasilnya ini, baris satunya akhirnya dia punya satu utama, yang letaknya di kolom 1. Nah, ini yang di bagian kanan pun ini ditukar ya, jadi 100-nya ke bawah, 010-nya ke atas nih. Ini ya. Oke, itu untuk mencari satu utama di baris pertama. Kemudian bagaimana dengan baris kedua?
Baris kedua berarti satu utamanya harus lebih di kanan daripada baris pertama. Oleh karena itu ini harus kita nolkan dulu. Supaya unsur pertama tak nolnya itu ada di kolom kedua gitu kan. Nah, yang baris ketiga pun sudah pasti dia harus lebih di kanan daripada yang ini kan. Maka ini juga kita nolkan. Bisa dilakukan secara paralel ya, menolkan ini dan ini. Itu bisa dilakukan secara paralel atau serentak gitu ya. Kenapa bisa? Karena untuk mengenalkan ini dan ini itu kita tidak perlu menunggu supaya jadi untuk mengenalkan ini Anda tidak perlu menunggu hasilnya ini keluar dulu gitu. Ataupun untuk mengenalkan ini Anda tidak perlu menunggu hasilnya ini keluar dulu gitu. Jadi dia tidak saling mempengaruhi operasinya ya, sehingga bisa dilakukan bersamaan. Tapi kalau operasinya saling mempengaruhi gitu, misalnya Anda melakukan bersamaan B1 ditukar dengan B2, kemudian B1 kalikan dengan setengah gitu. Itu nggak bisa. Karena yang mana mau dilakukan duluan? Nggak bisa kan? Tidak bisa dilakukan secara paralel karena sama-sama B1 berubah nilainya gitu. Tidak bisa dilakukan bersamaan. Tapi kalau misalnya Anda mau mengenalkan ini dan ini, itu bisa dilakukan secara paralel karena tidak saling mempengaruhi ya. Yang berubah tuh barisnya beda-beda. Jadi yang satu baris 2 ini jadi 0, yang satunya lagi yang ini yang jadi 0. Meskipun sama-sama melibatkan baris 1 untuk menjadikan ini 0. Tapi kan nilai baris satunya nggak berubah gitu. Jadi bisa dilakukan bersamaan. Untuk mengenolkan ini kita kalikan baris 1 dengan min 3, kemudian dijumlahkan dengan baris 2. Kemudian untuk mengenolkan ini kita bisa kalikan baris 1 dengan 2, tambahkan dengan baris 3. Jadi operasinya kayak gini ya, ini dilakukan bersamaan sehingga kedua barisnya ini berubah. Sekalian gitu ya, bersamaan berubahnya. Karena operasinya dilakukan paralel gitu, bersamaan. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini sudah 0, ini sudah 0, maka kita bisa menjadikan satu utama baris kedua ya, ada di kolom kedua. Ini kita ubah menjadi 1. Gimana caranya? Bisa kita kalikan aja dengan min 1 gitu kan, supaya ini jadi 1. Kalau ini mau ditukar ke bawah supaya jadi 1 ya memang sih ini jadi 1 ya. Tapi nanti yang di kolom pertamanya rusak lagi gitu ya. Jadi opsi atau operasi yang aman gitu, kita tinggal kalikan baris kedua ini dengan min 1 supaya ini jadi 1 utama. Jadi ini operasinya min B2, jadi min 1 kali baris kedua. Sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi baris kedua aja yang berubah. Nah kemudian setelah baris kedua punya 1 utama di kolom kedua, maka kita cari 1 utama di baris ketiga. Nah 1 utama di baris ketiga itu harusnya letaknya lebih di kanan lagi. Jadi kalau yang di baris kedua udah di kolom kedua, berarti ini ada di kolom ketiga untuk baris ketiga. Dan kebetulan nilainya juga sudah 1. Jadi tidak perlu kita lakukan perubahan lagi untuk mencari 1 utama di baris ketiga. Nah, tapi apakah perlu operasi lain lagi? Perlu, karena kita kan tujuannya menjadikan ini sebagai identitas ya. Jadi untuk menjadikan ini identitas, kita perlu nolkan ini dan kita perlu nolkan ini. Caranya sama seperti tadi, pakailah patokan baris yang akan dikalikan adalah baris-baris yang mengandung 1 utama, kemudian baru dijumlahkan ke baris-baris yang mau dinolkan gitu ya. Jadi di sini untuk mengenolkan ini, baris ketiga kita kalikan min 1 ditambah baris kedua. Kemudian untuk mengenolkan ini, kita kalikan baris kedua dengan min 1 ditambahkan dengan baris pertama. Apakah kedua operasi itu bisa dilakukan secara paralel? Bisa nggak? Kalau mau saya buat operasi ini dan ini saya buat bersamaan di sini, kira-kira bisa nggak? Izin menjawab, Bu. Ya, Operasi tersebut tidak bisa dilakukan bersamaan karena ketika kita menjumlahkan nilai B3 baris ketiga dengan baris kedua itu terjadi perubahan di baris kedua. Sehingga proses penjumlahan baris ketiga dengan baris kedua harus dilaksanakan duluan baru bisa. oke. Ya, jadi nggak bisa bersamaan ya. Karena untuk melaksanakan yang ini itu ada perubahan juga di sini. Jadi harus ditunggu dulu hasilnya ini baru bisa merubah yang ini gitu ya. Oke, jadi itu ya bedakan kapan bisa dilakukan bersamaan operasinya, kapan tidak bisa gitu.
Oke, setelah dilakukan operasi yang terakhir ini, itu yang bagian kiri ini yang tadinya matriks A, itu sudah terbentuk matriks identitas kan. Nah, kalau dia sudah berhasil dibentuk menjadi matriks identitas, maka matriks A itu dikatakan punya inverse. Mana inverse-nya? Inverse-nya adalah yang bagian kanan ini yang tadinya merupakan matriks identitas. Ya, jadi setelah OBE-nya berakhir, setelah terbentuk identitas sebelah kiri, yang sebelah kanan inilah yang menjadi inverse dari matriks A-nya. Ini notasinya kurang ya, harusnya A inverse ya. Itu ya. Jadi inverse dari A adalah yang ini. Anda bisa cek ya. Anda kalikan inverse-nya ini dengan matriks A-nya tadi, itu harusnya menghasilkan yang namanya matriks identitas ya. Jadi Anda bisa kalikan A dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan matriks identitas. Seperti itu. Oke, bisa dipahami cara mencari inverse menggunakan OBE? Ya, tidak terlalu ribet sih konsepnya. Yang penting Anda paham OBE-nya, mau membentuk eselon baris ataupun eselon baris reduksinya gitu. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk lebih memahami lagi proses OBE, operasi-operasinya seperti apa untuk membentuk matriks-matriks, baik itu eselon baris reduksi, atau mungkin untuk mencari inverse, Anda bisa kerjakan latihan ini ya, dari nomor 5 sampai dengan 7. Bu, ya Bu, izin Ya. bertanya. Ya. Tunggu, untuk yang perkalian suatu baris dengan skalar dan atau konstanta tak nol, itu boleh perkaliannya boleh 1/2 atau 1/3 kan Bu? Boleh. Boleh dikalikan dengan pecahan, boleh. Dan kalau memang hasilnya nanti berupa pecahan, sebaiknya Anda tetap gunakan bentuk pecahannya ya, jangan diubah menjadi desimal. Kenapa begitu? Karena kalau Anda buat dia jadi bentuk desimal, misalnya ya kalau pecahannya setengah sih, mungkin dia nggak ada pembulatan ya, cuma 0,5 gitu aja. Tapi kalau misalnya sepertiga gitu, Anda bikinnya jadi berapa? 0,3333 gitu kan. Pembulatannya mau sampai berapa? Nah, pembulatan ini akan berpengaruh pada nanti dalam mencari satu utama ataupun mengenalkan sesuatu, nanti kan ada selisih ini ya, selisih karena pembulatan itu gitu. Jadi kalau memang dia pada akhirnya akan menghasilkan pecahan, ya Anda pakai pecahan aja perhitungannya untuk selanjutnya. Hindari menggunakan desimal supaya nanti tidak ada selisih karena ada pembulatan gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan Anda kerjakan latihannya ya, dari nomor 5 sampai dengan 7. Untuk matriks A, B, C-nya itu ada di ini ya, yang sebelumnya ini yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, nanti pengumpulannya di OASE juga sama seperti kemarin. Dan yang perlu saya ingatkan, untuk pengumpulan ini, pengumpulan tugas ya, kalau yang kemarin mungkin saya nggak tahu di kelas ini ada atau tidak ya, tapi ada yang masih terlambat mengumpul gitu ya, entah ada masalah koneksi lah atau OASE-nya bermasalah. Jadi yang tugas pertama kemarin saya masih kasih toleransi ya, tapi untuk tugas berikutnya itu akan kan sudah saya setting ya, terakhirnya kapan nih ngumpulnya. Jadi usahakan Anda mengumpul jangan mepet-mepet ya, supaya nanti nggak karena alasan mepet terus tiba-tiba koneksinya buruk, Anda jadi terlambat mengumpulkan tugas gitu ya. Kalau ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas, nanti sanksinya adalah nilai Anda akan saya kurangi gitu ya. Jadi usahakan gimana Anda bisa mengumpulkan tugas itu secara tepat waktu gitu ya. Saya belum setting ya di OASE-nya untuk pengumpulan tugas yang kedua ini, tapi nanti akan saya setting. Silakan Anda rajin-rajin mengecek OASE-nya. Untuk batas akhir pengumpulan sama seperti kemarin saya batasi sampai hari Jumat ya. Hari Jumat. Jadi Anda bisa kerjakan sebelum, ya kalau bisa sebelum Jumat Anda sudah upload, itu lebih bagus gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi
Yang penting Anda di sini paham melakukan operasi baris elementer itu seperti apa, supaya bisa digunakan untuk membentuk matriks-matriks yang tadi, apakah itu salin baris reduksi, atau mungkin digunakan untuk mencari apa namanya, inverse ya, inverse dari suatu matriks itu. Sebentar. Saya stop sharing dulu. Oke, tadi yang tidak hadir tadi sudah hadir sekarang atau gimana? Siapa tadi namanya? Sudah, Bu. Oke. Ini Kak Adek Trisnawati ada ya? Ada? Kak Adek Trisnawati ada? Nggak ada? Ada nggak? Dia join gini, Bu. Join kok di gininya, di Oh iya ada. Webex-nya. Berikutnya Ketut Agus Cahyadinanda. Oke. Kemudian Made Widya Arsa ada ya? Kemudian Brian ada tadi ya. Oke. Jadi hadir semua ya untuk hari ini. Berarti total kelas D ini ada berapa ya? 27? 27 orang? Apa 26 orang ya? Kelas 27. E, Bu. 27. 27. Untuk sekarang 27, Bu. Oke. 27 ya. Oke. Cukup padat dibanding yang lain ya. Baik, silahkan nanti Anda kerjakan latihan soalnya supaya lebih paham lagi tentang konsep OBE-nya. Hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima Selamat kasih. siang, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu atas Bu. waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Izin Bu. dulu, Bu ya. Saya end meeting ya. Iya, Bu.